Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Lah pencuri uang negaranya kapan om, kapan tante, kapan itu mbah terjadi? Allahu alam. Karena kami sudah tahu siapa kalian. Asalan. Bapak lupa kasus Sambo. Hah? Dirilis dan di BAP yang baru, dan apabila memang terbukti mereka adalah korban salah tangkap, ini lebih berbahaya lagi. Itu anaknya Pak Cecep itu kayaknya tuh banyak klarifikasi, atau dia anaknya mantan bupati. Secara logika aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali dengan kasus ini, kita kasus Peggy deh ya, Peggy yang dimana kita tahu memang ada pernyataan dari salah satu aparat kemarin di salah satu acara ya, tentang beliau memperlihatkan foto yang gimana ini pernyataan beliau itu ternyata dirujak oleh netizen ya. Jadi gimana rujakan netizen tentang pernyataan dari Bapak polisi kita sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka. Minum teh panas dulu, Pak. Sama makan ini ya, gorengan kalau di kampung mah. Biar nggak selek otaknya. Pagi-pagi udah seliburan nih. Klarifikasi dari Bapak polisi, Kapolri dan semuanya. Bapak punten ya, maaf. Bapak menjelaskan bahkan banyak bahwa para petinggi atau pengacara, lawyer, bahkan sekarang termasuk Bapak mengatakan, oh, Peggy itu di sana salah satu yang membuat penyidikan itu menjadi kuat, mengganti nama menjadi Robi, dikenalkan oleh orang tuanya. Dan salah satu mungkin contoh alat buktinya adalah foto ini yang diambil pada tahun 2016. Bapak, mohon maaf ya, kalau Bapak nyari keterangan itu Peggy Setiawan atau bukan, itu memang Peggy Setiawan ya. Yang harus Bapak jelaskan itu, ada tidak barang bukti yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu adalah seorang pembunuhnya, seperti itu ya. Bukan bahwa ini adalah Peggy Setiawan. Yang dicari itu adalah ini adalah Peggy Setiawan pembunuhnya atau bukan. Seperti contohnya kejadian 8 tahun yang lalu, itu ada sidik jarinya Peggy dan para terpidana lainnya atau tidak. Yang katanya melakukan juga pemerkosaan, apakah ada juga spermanya atau seperti apa? Yang menunjukkan, Pak, menunjukkan ya, bukan menunjukkan bahwa Peggy ini adalah Peggy Setiawan atau Peggy alias Peron. Yang menguatkan ya, sidik jarinya kah, bukti CCTV-nya kah, atau apapun itu, kita semua warga Indonesia sangat mengecam perlakuan yang terjadi terhadap almarhum dan almarhumah. Namun perlu digarisbawahi, Pak, ya, andai pelakunya itu bukan Peggy dan kawan-kawan yang sekarang mendekam di penjara, mungkin memang ini udah saatnya keadilan dari Allah itu untuk menunjukkan ya. Jangan hanya karena Bapak ini berseragam coklat, artinya apa yang menurut Bapak sudah Bapak melakukan penyelidikan sebegitu lamanya itu dilakukan oleh penyidik secara sebenar-benarnya dan tidak asal-asalan. Bapak lupa kasus Sambo, dirilis dan di BAP beda loh, Pak. Bahkan di akhir sidang juga beda loh. Apa itu nggak asal-asalan? Tolong ya, Pak, tolong dicermati seperti itu. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka. Mohon izin sedikit, Pak. Saya dari timur ya, dari pelosok ya. Apalagi yang di Cirebon tuh pasti tahu. Masa kasus ini merembet sampai di pelosok-pelosok harus tahu itu. Itu foto yang diviralkan itu adalah tuh
Peggy Setiawan alias Perong itu yang diviralkan, bukan Peggy Setiawan alias Robi itu. Peggy Setiawan alias Perong anaknya Pak Cecep. Padahal semua mata masyarakat, kami di timur sini, yang di pelosok sini yang tidak tahu apa-apa, juga saya juga yang tidak tahu hukumnya seperti apa saya juga tidak tahu. Tapi mata masyarakat, tapi naluri saya itu menyatakan itu anaknya Pak Cecep itu kayaknya tuh banyak klarifikasi, atau dia anaknya mantan bupati. Hello, lihat di CCTV itu kan ada tato di sini. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil. Izin setit komandan. Sekarang kalau itu foto Peggy 2016, yang jadi pertanyaannya, kemana aja selama 8 tahun untuk hanya menetapkan seorang Peggy menjadi tersangka pembunuhan Vina. Anda kutip, mohon maaf, kalau hanya sekelas kuli bangunan, ya mohon maaf, kalau hanya sekelas kuli bangunan untuk menetapkan jadi tersangka kok sampai menunggu 8 tahun. Ada apa di balik semua ini? Mohon maaf, komandan. Tolong diperjelas itu. Izin state, komandan. Bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan. Memang tidak asal-asalan, Pak. Gimana kalau misalnya diintervensi atau diarah-arahkan atau hak daripada si tersangka tersebut itu dihilangkan. Ini yang sulit. Karena apa? Yang lebih parahnya dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki ini, kenapa 2 DPO itu jadi dihilangkan dan sudah ditutup? Maksudnya apa? Karena mereka juga kan bagian daripada si pelaku yang DPO yang dicari-cari selama ini. Kenapa secara tiba-tiba ya status yang 2 orang lagi itu dihilangkan? Itu menjadi tanda tanya yang besar. Para netizen juga bukan bodoh-bodoh amat saat ini. Semua dapat ditelisik lebih dalam lagi gitu loh. Harusnya ini adalah kesempatan dari pihak kepolisian untuk lebih lagi untuk menunjukkan profesionalnya dalam melakukan tugasnya. Karena ya ini juga akan terus bergulir. Kenapa? Dari sekian orang yang sudah diputus oleh pengadilan tersebut juga adalah ya disinyalir ataupun diduga adalah korban salah tangkap, dan saksi-saksi yang pada saat dihadirkan ya pada podcast diperlihatkan bahwasannya memang mereka tidak tahu dan mereka itu tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Mereka itu hanya disuruh oleh bapaknya si Eki. Ya, jadi ini gimana? Ini semakin muncul lagi nih, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru. Dan apabila memang terbukti mereka adalah korban salah tangkap, ini lebih berbahaya lagi, dan lebih lagi masyarakat melihat bahwasannya pihak kepolisian tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Oke, salam keadilan. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka. Assalamualaikum guys, sorry video ini saya skip ya. Oke, ganti nama itu normal, tak kisah pun. Oke, sebab pasal bapaknya ya diganti nama Robi. Oke, contohnya sebab bapaknya itu ada kes kawin dua. Oke, so mungkin malu dengan istri yang muda, punya anak 3, dia cakap punya anak 2. Biasalah, itu normal sebagai lelaki. Suka kaki kelentong kan lelaki itu kan. Macam itu. Mungkin malu dia tu punya 2 yang sebetulnya 3 kan, macam itu. So yang dijadikan masalah kes ini kan ada sidik jarinya. Macam itu, sidik jarinya dengan pembunuh yang sebenar. Itu mesti dicekik. Baru disiasat macam itu kan. Macam itu baru betul kan.
nggak usah banyak tingkah bang. Kalau kalian itu cuma mampu menangkap pencuri kayu bakar ya, pencuri kota amal ya, tiktoker penista agama ya. Kemudian dengan keadaan si pelaku menggunakan baju oranye, terkadang kepalanya sudah dibotakin, kalian sepil di depan media ya, di depan pers, lalu kalian katakan begini, ini dia berkat kesigapan tim kita, kerja keras tim kita telah meringkus seorang pelaku pencuri kayu bakar. Lah pencuri uang negaranya kapan om, kapan tante, kapan itu mbah terjadi? Allahu alam, karena kami sudah tahu siapa kalian. Masyarakat netizen semakin kesini semakin pintar ya, makin pintar. Jadi banyak sih persepsi-persepsi mereka yang kita tahu memang latar belakangnya orang biasa lah, mohon maaf, tapi memang pola pikir persepsinya memang canggih-canggih ya. Ini menjadi apa namanya, jadi membuat suasana di sosial media semakin seru. Tapi prinsipnya dalam kasus ini sebenarnya ya saya pribadi juga menggelitik gitu kan, apa hubungannya gitu foto kan dengan kasus ini gitu. Kalau memang benar itu kejadian, seharusnya apa yang dibilang oleh salah satu netizen tadi bilang bahwa foto pada saat kejadian, apakah si Peggy-nya ada di situ, itu baru sah gitu. Kalau foto-foto seperti memang tidak nyambung gitu kan. Tapi ya kita saksikan saja lah ya. Intinya semoga keadilan tetap segera akan kita dapati untuk kasus ini ya. Kalau Kita dibilang lanjutin ke bahwa video alat berikutnya. kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Anda Bapak Polisi ya. Anda tadi bilang ya, mengambil contoh ya, untuk menjadikan seseorang itu tersangka ya, menetapkan. Anda tadi mengambil foto Peggy Setiawan bersama kedua adik perempuannya ya. Ya. Anda bilang itu sebagai contoh ya. Terus katanya penyelidik itu tidak sembarangan menetapkan orang itu sebagai tersangka. It's okay, itu pendapat Anda ya. Mungkin itu penyelidik yang ini, tapi kan kita harus sesuai jalur. Apa asal muasal kematian Pina itu bagaimana sih? Ya, kan kita harus ambil dari akar, Pak. Kalau Anda ambil dari ujungnya, akarnya Anda lupa, itu rusak. Itu sama saja Anda mengkhianati hukum. Ya. Pengkhianat hukum, tidak ada manusia yang paling bangsat kecuali manusia yang mengkhianat hukum. Kalau penjajahan, pemberontakan bisa dihapus dari dunia ini, maka penjajahan, pemberontakan, pengkhianat hukum juga harus dilenyapkan dari negara ini. Ya. Anda mengambil ujungnya, akarnya Anda lupakan. Seharusnya Anda memaparkan kronologi kematian Pina itu seperti apa. Ya. Kalau Anda ambil akarnya seperti apa, ujungnya seperti ini, ya, Anda tidak cerdas. Dah, Anda tidak teliti di dalam menjalani tugas Anda sebagai polisi. Ya, seorang polisi harus membicarakan dari akal. Akarnya duluan kita bicarakan, baru ke ujung. Kalau Anda ambil tengah-tengahnya begini, bisa rusak. Banyak orang yang tidak bersalah jadi korban. Contohnya seperti ini, kematian Pina, sebab musababnya apa? Yang mengeroyok Pina ini dan pacarnya si Egy, siapa? Permasalahannya mereka ini apa? Benar nggak ada masalah cinta? Benar nggak ada masalah narkoba? Itu yang harus Anda bahas. Kalau Anda ambil di ujung seperti ini, Anda rusak. Nggak usah jadi polisi. Ya. Selesainya masalah adalah kita ambil dari akar, Pak. Langsung ke ujungnya. Itu titik temunya pasti akan terang benderang. Kecuali Pak ya, kalau Anda menerima uang suap, itu beda cerita. Kalau kami suka membahas segala sesuatu itu dari akarnya, biar ketemu ujung pangkalnya. Ya, contohnya si Pina. Katanya Pina ini mati diperkosa, dikeroyok oleh geng motor. Geng motor, Pak ya. Tahu geng motor kan? Ya. Geng motor ini di Cirebon ada namanya Peggy Setiawan alias Perong.
yaitu anaknya Cecep sekarang yang tidak mau diakui oleh ibunya, yaitu Bupati Cirebon. Kedua ada si Egi Epe, apalah namanya. Nah, terus ada namanya Andi alias Linda. Kami dengar ada juga namanya Aldo. Ya, kenapa Anda tidak menangkapnya? Ada namanya EF. Kenapa Anda membebaskannya? Di situ ada namanya Peggy Setiawan alias Terong, ya, geng motor itu yang mengeroyok Vina dan Egi pacarnya. Masalah kematian Pina ini ada hubungannya dengan cinta. Pina ini sebelum pacaran sama Eki, anaknya bapak polisi, dia pernah berhubungan sama Egi. Ya, Egi yang masuk TV kemarin, yang punya anting besar. Ya. Dia pernah berpacaran sama Pina. Akhirnya mereka ini putus. Setelah putus, Pina tidak mau balik lagi sama si Egi ini. Terus pacaran sama si Eki, anaknya bapak polisi. Egi sama Eki ini sama-sama geng motor. Mereka berteman. Ya Bapak, begitu cara kita mengalurkan berita Pak, biar nggak salah. Jangan diambil ujungnya tok, akarnya nggak dibawa. Setelah putus ini, Pina malah pacaran sama pacarnya. Pina tidak mau menerima si Egi mantannya ini lagi karena bilang, kita pernah baca ini komennya Pina ya, statusnya Pina, Egi ngirim foto katanya jorok, katanya apa sok kegantengan katanya gitu. Pinanya udah nggak mau sama si Egi, akhirnya memutuskan untuk pacaran sama Eki, anaknya bapak polisi ya. Yang mengeroyok Pina ini adalah geng motor Bapak. Astagfirullahaladzim, nabillah misalnya. Nabillah. Ya, jadi akar ini yang harus Anda bawa. Ya. Pina sama Eki ini dikeroyok oleh geng motor. Ya, geng motor yang ada di Cirebon itu siapa? Nama ketuanya itu siapa? Kan sudah kami kasih tahu. Kalau Eki Peggy Perong, anaknya Cecep ini adalah ketua geng motor yang ada di situ. Ya, katanya dia tidak punya tato. Kemarin dia telanjang, tatonya banyak kan? Tapi Anda tidak mempermasalahkan. Nah, kan otak Anda rusak kalau seperti itu. Ya, Anda mempermasalahkan Peggy Setiawan karena bapaknya menikah lagi, karena namanya dia di sana Robi, itu yang Anda jadikan patokan, acuan. Tapi Peggy ini anaknya si Cecep, awalnya dia bilang, oh saya tidak punya tato. Coba nonton itu videonya Kang Deddy. Pertama ditanya, dia katanya tidak punya tato. Nah kemarin telanjang, tatonya banyak. Ya, kemarin katanya nggak tindikan. Lo buru-buru tuh tindikan, ya, saking buru-burunya dijahit, ya, sampai nggak rapi lo jahitannya. Kalau patokan itu yang Anda ambil Pak, ya, karena namanya Robi, kenapa Peggy Setiawan tidak Anda tangkap? Peggy Setiawan awalnya bilang dia tidak punya tato, tapi dia bertato faktanya. Katanya tidak punya tindikan, faktanya ada bekas dijahit. Kenapa Anda tidak jujur? Kenapa Anda tidak berjalan dengan sesuai hukum yang ada di Indonesia ini? Kenapa Anda berbelit-belit? Dan kenapa Anda ingin menjadi pengkhianat hukum di negara ini? Kalau itu acuan Anda, kami rakyat juga punya acuan. Ya, Anda mengatakan kalau si Peggy ini kenapa ganti nama menjadi Robi? Kami juga mau bilang, kemarin Peggy Perong bilang nggak punya tato, tapi faktanya punya tato banyak di badannya. Katanya nggak punya tindikan, faktanya ada bekas dijahit. Tapi itu tidak membuat Anda menjadikan acuan. Padahal Peggy Perong ini anaknya bupati pernah ditangkap, Anda lepas. Berapa duit Anda terima? Jangan jual hukum di negara ini. Jangan jadi pengkhianat hukum. Kalau penjajahan, pemberontakan bisa dilenyapkan dari dunia ini, maka pengkhianat hukum harus dilenyapkan. Ya,
Anda ingat itu Bapak polisi ya. Jangan jadikan acuan karena Peggy ini disebut sebagai Robi di sana. Disebut sebagai Robi itu ada alasannya. Karena bapaknya menikah, bapaknya bilang dia tidak punya anak. Tiba-tiba anak ini tamat SMP, dia datang ke bapaknya. Datang untuk mencari pekerjaan. Ya. Karena sebelum dia berangkat tamat SMP, dia tanya kepada ibunya, "Ibu, ayah kerja apa? Kerja di mana?" Akhirnya si mamanya ini mengkasih tahu kalau bapaknya itu mandor bangunan, kerjanya di Bandung. Itu anak itu ngejar bapaknya ke sana, nyampe ke sana dia pengen kerja. Dia tidak melanjutkan sekolahnya ke SMA. Ya, karena dia cuma tamat SMP. Disitulah dia dipanggil Robi karena si bapak ini menikah tidak mengatakan tidak punya anak. Kok tiba-tiba anaknya muncul? Nah, disebutlah sebagai Robi. Sedangkan adiknya Peggy Setiawan ini kan ada namanya Robi Setiawan. Itu kan adik kandungnya dia. Terus apa masalahnya? Kalau Anda menjadikan acuan seperti ini, kami juga bisa menjadikan acuan si Peggy Perong, anaknya Cecep. Dia awalnya bilang dia tidak punya tato, tapi faktanya dia punya tato. Awalnya dia bilang tidak punya tindikan. Ada bekas untuk jahitan di telinganya. Ya, ini Peggy ini juga pernah ditangkap dulu tahun 2016. Tapi Anda lepas. Sekarang Anda tutup mata. Apa karena duit? Ya. Adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku. Dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy, Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Secara logika aja. Ya. Kalau pembunuhnya tukang bangunan, tidak mungkin CCTV-nya hilang. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka waktu polisi baru nangkep Peggy Setiawan itu. Mungkin di benak polisi setelah nangkep Peggy, masalah udah clear gitu ya, udah beres. Tapi enggak, sekarang malah rumit kan. Enggak segampang itu, Pak Pol. Enggak semulus itu, Pak Pol. Karena itu tuh udah salah orang. Harusnya polisi itu seperti Kang Mulyadi itu loh ya, ditelusuri dulu gitu loh, satu-satu, dicari bukti yang kuat dulu sebelum ditangkap gitu kan. Sama di Taiwan juga kayak gitu, kalau menangkap orang kan diselidiki dulu, kecuali itu penjahatnya itu orangnya itu suka berontak, suka ngebunuhin orang di jalan. Nah itu mau nangkap di jalan, mau nangkap sembarangan juga nggak apa-apa karena udah pasti itu orangnya. Nah kalau ini kan udah lama banget itu kasusnya, udah 8 tahun. Ya harus hati-hati gitu, diselidiki dulu orangnya bener enggak, ciri-cirinya bener enggak gitu loh. Jangan asal tangkap gitu. Kan sampai sekarang tuh malah kayak gini kan, berantakan. Ya kan, udah salah tangkap, polisnya pusing. Itu foto itu bukan bukti lah, itu kan foto itu bukan bukti loh Pak. Harusnya itu buktinya itu yang ada baloknya itu loh, balok benda-benda keras kayak batu segala macam itu kan buat itu, buat apa sih, buat bukti. Udahlah Pak, bebasin Peggy lah, ngulur-ngulur waktu. Itu loh yang pelaku yang aslinya tuh masih enak-enak di luar, makan enak, minum enak, masih aduh. Ya. Bapak. Jadi segitu sebetulnya videonya. Semoga videonya bisa memberikan sebuah
hiburan lah untuk semutan semua ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Salah satu pesan, jangan cepat termakan hoak ya. Tetap jaga persatuan kita semutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.